Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX yang selalu setia menemani dalam proses pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah sendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana leluhur-leluhur kita dulu dalam membangun adat dan budaya di negeri yang kita cintai ini, bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia-aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lini lapisan masyarakat waktu itu, dan menjadikan Islam menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas di negeri yang kita cintai ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, untuk kali ini saya khusus melakukan perjalanan ritual wisata religi, khusus menjelajah Kabupaten Lamongan, karena Lamongan memiliki ratusan makam-makam keramat. Pantaslah kiranya kalau Lamongan saya juluki sebagai bumi Songgo Wali. Dan saat ini saya meluncur menuju Desa Paji, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, di mana disitulah dimakamkan jasad seorang tokoh, seorang leluhur, seorang wali Allah. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Ki Pati Singoyudo. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah. Tampak di depan sana adalah congkok bangunan makam keramat yang berada tepat di tengah-tengah kampung Desa Paji, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Di dalam congkok bangunan makam keramat itulah disemayamkan jasad seorang wali Allah, seorang aulia Allah, seorang tokoh yang legendaris yang dulu membuat alas daerah sini. Beliau dikenal dengan sebutan makam keramat Ki Pati Singoyudo Paji Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam keramat di Desa Paji, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, di makam Mbah Pati Paji. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Sahabat, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, berziarah ke makam-makam keramat ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap.
Ijen Tata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita berada di makam keramat yang berada di Desa Paji, tepatnya di tengah-tengah padat perkampungan Desa Paji, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tampak jelas di depan sana adalah tungku bangunan makam keramat yang di dalamnya disemayamkan jasad seorang tokoh yang luar biasa, seorang pendekar, seorang patih. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Patih Singoyudo. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, minimal kita hadir di sini dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini minimal kita mengambil pembelajaran dari pengalaman-pengalaman beliau, sepak terjang beliau, untuk kita jadikan pengalaman kita dalam melangkah maju ke depan supaya lebih jauh lebih baik lagi dalam hidup ini. Dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di sini, kita membaca Fatihah, membaca Yasin, membaca tahlil istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya kita kirimkan kepada orang tua kita semuanya, ibu kita, bapak kita, mbah buyut yang canggah leluhur kita semuanya. Semoga beliau semuanya yang telah pergi menghadap Sang Khalik diterima segala amal ibadahnya dulu, diampuni segala salah khilafnya dulu waktu masih hidup, dilapangkan alam kuburnya, terangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan nantinya bersama kita semuanya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah barokah bacaan Yasin, Fatihah, tahlil istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya kita kirimkan pada seluruh aulia Allah, seluruh wali-wali Allah, para ulama, para kiai, para mujahid, tabi'in, para sahabat semuanya. Wabil khusus aulia Allah Sakbal Karomah yang ada di sini, Patih Singoyudo. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabatku, para pecinta wisata religi, kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya, mendoakan orang tua kita, ibu bapak babuyut yang canggah leluhur kita semuanya, mendoakan para ulama, para syuhada, para aulia Allah, wabil khusus aulia Allah Sakbal Karom yang ada di sini, Patih Singoyudo. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Barangkali ada di antara kita, para pemirsa semuanya yang kurang paham soal berziarah kubur, kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya, karena meminta dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan makam ini sebagai tempat wasilah kita, sebagai tempat pengingat kita, biar kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita hadir di sini, kita melihat makam, kita melihat kuburan, kita melihat batu nisan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Saya ingat sabda Baginda Agung, Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari petikan hadis tersebut di atas, bisa kita mengambil kesimpulan bahwasanya tidak hanya diperbolehkan kita dalam berziarah kubur, malah dianjurkan oleh baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, dengan kata-kata berziarahlah kalian, karena ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian. Sahabat, kita sekarang di makam keramat Mbah Patih di Desa Paji,
Lamongan, Jawa Timur. Sinilah dimakamkan jasad wali Allah Mbah Pati Paji. Barokallah. Mari. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan kita mengingat kematian, kita akan semakin lebih khusyuk dalam beribadah, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan sangat takut sekali jangan sampai melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah. Karena apa? Karena mati itu pasti, sahabat. Kita semuanya pasti akan mati. Karena mati itu pasti. Siapapun kita, apapun kita, semiskin apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, sesakti apapun kita, sepangkat apapun kita, kita semuanya pasti akan mati. Karena mati itu pasti, sahabat. Oleh karena itu, sebelum ajal menjemput kita, sebelum kematian menghampiri kita, sebelum jasad kita dikubur seperti jasad-jasad yang ada di makam ini, mari kita berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan hidayahnya. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, di sini kita mendoakan beliau semuanya, mendoakan orang tua kita, ibu, bapak, bapak yang tanggal leluhur kita semuanya. Wabil aulia Allah. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah, dan tempat yang paling teramat mulia, di antara yang paling mulia hanya untuk junjungan kita, kekasih kita, Habib Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, di samping hikmah dari kita berziarah kubur, kita untuk mengingatkan kematian. Kita berziarah kubur di sini, kita minimal memberikan rasa hormat, penghargaan kita kepada beliau semuanya. Dengan kita berziarah kubur, menunjukkan hormat kita, penghargaan kita, penghormatan kita kepada beliau semuanya. Kita berziarah kubur ke orang tua kita, menunjukkan rasa hormat kita, rasa syukur kita, rasa pengabdian kita kepada beliau semuanya, rasa tawaduk kita pada orang tua kita, sebagai balas jasa kita, karena beliau lah yang telah melahirkan kita, ibu kita yang telah mengandung kita, melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita sampai kita bisa menjadi besar seperti saat ini. Kepada para aulia Allah, para ulama, kita tunjukkan rasa hormat kita kepada beliau semuanya, karena jasa-jasa beliau lah yang telah menyebarkan agama Islam di negeri ini. Tanpa adanya beliau, tanpa ada perjuangan beliau, kemungkinan tidak akan terjadi seperti saat ini. Kita hadir di sini, kita tunjukkan rasa hormat kita kepada beliau semuanya, karena beliau lah yang telah membuat alas, mendirikan daerah ini, menyebarkan agama Islam di negeri ini, hingga Islam bisa menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas di daerah ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatul lil alamin. Kita tunjukkan rasa hormat kita kepada beliau semuanya dengan niat ibadah lillahi ta'ala. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Manusia-manusia yang berjiwa mulia adalah manusia-manusia yang menghargai jiwa perjuangan leluhur-leluhurnya semuanya, termasuk perjuangan para aulia-aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam di bumi yang kita cintai ini. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam orang tua, makam-makam aulia-aulia Allah, makam-makam ulama, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Fadilah lain dari kita berziarah kubur, yang pertama kita menyatakan kematian, supaya kita berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Fadilah kedua dari berziarah kubur,
Kita menghormati, menghargai jasa-jasa beliau semuanya. Orang tua kita para aulia Allah. Karena beliau semuanya lah kita ada. Agama Islam bisa menjadi agama yang mayoritas di daerah ini, di negeri yang kita cintai ini. Fadilah ketika kita hadir di sini, kita membaca sejarah beliau, pengalaman beliau dalam mensiarkan agama Islam di negeri ini, pengalaman beliau, arifan beliau, bijaksananya beliau dalam kehidupan waktu dulu, hingga beliau bisa menjadi orang besar, orang yang dihargai, dihormati oleh masyarakat sekitar. Kita jadikan pengalaman-pengalaman hidup beliau, langkah-langkah beliau dalam menempuh hidup ini, keputusan-keputusan beliau dalam mengambil keputusan, kita jadikan sebagai pijakan kita untuk mengambil keputusan dalam kita melangkah maju, dan kedepannya kita bisa lebih sukses dunia dan akhirat. Nggih, cerita singkat bab Yai Paji niku. Yai Pati. Nek dari silsilah nika Nggih. sampun kianu nggih. Sampun nggih, Silsilah sampun nggih. saking dua kerajaan besar saking Pajajaran kaliyan Nggih. Majapahit. Dua pertemuan kerajaan lajeng niki Mbah Yai Pati niki riyen nate menjabat sebagai pati dalam kerajaan Majapahit. Nggih. Pada masa Brawijaya V. Lajeng bapak niki Mbah Ahmad niku murid Syekh Jumadil Kubro Trowulan. Makame wonten Gunung Sari Surabaya. Oh, nggih, nggih, nggih. Lajeng setelah beliaunya menjabat pati dalam kerajaan Majapahit, terjadi gejolak di Majapahit. Beliau mencari guru, seorang wali di Sunan Ampel. Beliau datang ke Ampel menjadi murid di sana. Lajeng beliau mendapat wiridan, satu wirid saking Sunan Ampel, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dan beliau bersama Yai Pengarakan ini, Yai Hasan Faksirun, beliau ini dari Madura. Kedua santri ini diutus oleh Sunan Ampel ke wilayah barat, sampai di desa Pajini pada abad 15. Dia punya kelebihan, punya karomah, memegang barang besar bisa menjadi kecil. Jadi kayak candi besar nanti dipegang kecil di saku, nanti bayai pada ahlinya. Nah, setelah di sini dia sampun mendapat tugas saking Sunan Ampel berjuang di wilayah barat. Nah, dulunya ya sini ya dereng enten jenenge. Lajeng Duka Paji niki mengambil nama Raden Panji. Apa memang Yayasan Pajirun kan dua-duanya Panji namanya. Mungkin asal muasale desa Paji niku mungkin dari kedua beliau namanya. Nggih, matur suwun. Paring asus sinten, Pak? Fatkul Amin. Fatkul Amin nggih. Nggih, matur suwun, Ustaz. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, saya tegaskan lagi bahwasanya kita hadir di sini, kita datang di sini, kita mendoakan beliau semuanya, meminta dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini yang saat ini berada di makam keramat Ipate Singoyudo di daerah Paji, Pocok, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini, semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap, ijen tata.